Setelah menentukan kerugian semua pihak, Galo kemudian menjelaskan kebijakannya dan seberapa besar manfaat wajib militer ini bagi para prajurit. Nyatanya, ketika Jialuo memutuskan untuk menyerah melindungi murid-muridnya, dia sudah siap secara mental untuk kehilangan seperti itu. Selama khotbah saya efektif, saya dapat memperluas kekuatan saya, dan ini masih di bawah kaisar palsu dengan dukungan wanita. Semakin dia memikirkannya sekarang, semakin Jialuo merasa bahwa dia harus segera menyingkirkan sang putri dan menggantinya dengan tongkatnya sendiri. Bagaimanapun, sang putri mungkin saja mengkhianatinya, tetapi tidak mungkin bagi bawahannya. Dia membuat presentasi baru dan dengan hati-hati menjelaskan manfaat yang bisa dia berikan, tetapi suasana saat ini jelas sedikit salah. Para iblis yang hadir tidak lagi seaktif dan seantusias sebelumnya, tetapi kembali ke keadaan semula, diam. Ada keheningan yang tidak biasa. Mereka tidak lagi berbicara tentang bergabung dengan tentara, dan mereka tidak memikirkan manfaatnya. Jialuo memikirkan segalanya. Kondisinya untuk bergabung dengan tentara sangat longgar, dan perlakuannya sangat menguntungkan, hampir memberikan keuntungan yang cukup bagi semua orang yang ingin bergabung. Tapi hanya dia yang mengabaikan satu poin. Ini adalah kota tanpa akhir. Sebagai tempat kelahiran Kaisar Iblis sebelumnya, bahkan jika Kaisar Iblis tidak pernah kembali, klan Iblis di sini juga mengikuti Kaisar Iblis sebagai contoh. Mereka memiliki beberapa pemahaman tentang Kaisar Iblis, belum lagi metode latihan Kaisar Iblis berasal dari kota Wujian. Seperti apa energi Iblis Kaisar Iblis, itu terlalu jelas. Mereka bisa membedakannya, tapi Galo tidak bisa. Oleh karena itu, ketika mereka melihat Feng Tianxing melepaskan energi jahat, mereka sudah menebak sedikit, tetapi reaksi sang putri terlalu abnormal, ditambah dengan beberapa upaya Feng Tianxing, tanggapan sementara Jialuo. Semua membuat setan ini merasa dengan tebakan yang berani tapi masuk akal. Jialuo, seorang pejabat pengkhianat, berani mengirim seseorang untuk berpura-pura menjadi sang putri. Bahkan mereka dapat mengenali aura iblis dari Kaisar Iblis. Tetapi bagaimana mungkin sang putri tidak mengenali aura iblis dari ayah kandungnya? Jelas, putri ini berpura-pura. Jialuo menggunakan nama sang putri untuk mencari keuntungan pribadi untuk dirinya sendiri. Begitu tujuan ini muncul, dampaknya akan menghancurkan. Tidak peduli seberapa bagus tawaran Jialuo, itu hanya cek kosong. Siapa yang bisa menjamin bahwa dia bisa menguangkannya? Dan dengan Jialuo, bahkan Kaisar dapat mengirim seseorang untuk berpura-pura menjadi palsu. Dan jika bawahannya tidak mematuhi perintah hari itu, dia bahkan dapat menggunakan nama Kaisar untuk membunuhnya. Gengsi yang dikumpulkan oleh sang putri terhapus pada saat tebakan berani ini lahir. Jialuo sedikit bingung. Reaksi iblis-iblis ini terlalu datar, jadi dia hanya meningkatkan sedikit keuntungannya. Tapi tetap saja reaksinya tenang. Jialuo merasakan ada yang tidak beres, dan tanpa sadar melihat posisi Feng Tianxing. Tetapi pada saat ini, Feng Tianxing sedang duduk tegak sambil minum teh, tidak melihat ke samping. Sejak dia menginjak teras Qingque, tidak ada transmisi suara, atau bahkan gerakan yang tidak perlu. Bukankah itu salahnya? Jialuo sedikit curiga. Saat itu, Feng Tianxing diundang ke teras Tongque untuk memantau tindakannya dengan lebih baik. Tetapi dia telah memantau sampai sekarang. Tetapi dia belum menemukan petunjuk apapun. Dia tidak mengirim suara kepada siapapun, dan tidak ada yang memberikan suara kepada Feng Tianxing. Semua ini sangat aneh sehingga Jialuo sedikit tidak yakin. Jika bukan karena kenakalan Feng Tianxing, siapa lagi yang bisa menghalangi langkahnya? Bahkan tidak memikirkan apakah mereka memiliki wawasan itu? Siapa yang bisa menghalangi dirinya sendiri menjadi sakit kepala ketika dia hanya melakukan sesuatu seperti ini? Tapi Feng Tianxing sepertinya tidak melakukan apa-apa sekarang. Jika dia telah membahasnya dari awal dan membawa setan-setan ini ke sisinya, perayaan dan diskusi mereka sebelumnya seharusnya tidak muncul. Satu-satunya masalah hanya bisa sebelumnya. Kapan itu? Jialuo berpikir sejenak, tetapi dia masih tidak dapat menemukan masalahnya. Tetapi dia dapat yakin bahwa sesuatu pasti telah terjadi, dan dia melakukan sesuatu yang salah. Melihat bahwa minat iblis-iblis ini semakin rendah, dan beberapa iblis bahkan mulai menyelinap pergi, Jialuo tiba-tiba merasakan ketidakberdayaan. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa ada yang tidak beres dalam situasi yang dia rancang dengan hati-hati dan retak. Tapi dia tidak bisa menemukan masalahnya, dan merasa cemas untuk sementara waktu. Dengan gelombang, saya baru saja menjelaskan situasinya kepada Anda. Jika Anda memiliki ide untuk bergabung, Anda dapat mendaftar. Semua perawatan akan menguntungkan. Dalam keputusasaan, Jialuo hanya bisa melepaskan kartu truf terakhir, apapun yang terjadi. Tidak peduli apa yang dipikirkan iblis ini, jika dia benar-benar mengimplementasikan manfaat yang dia janjikan, iblis pada akhirnya akan tergerak oleh mereka. Selama mereka semakin menyebar, dan ketika saatnya tiba, dia akan dapat memenangkan hati orang-orang ini. Di saat-saat terakhir ini, Jialuo akhirnya mengendurkan kewaspadaannya dan mengakui kegagalan dakwah di dalam hatinya. Tepat ketika dia akan kembali ke teras Qingque dan memeriksanya untuk melihat siapa yang melakukannya, peluit burung Phoenix yang keras datang.
Jia Luo membeku sesaat, lalu menoleh untuk melihat jauh ke dalam hutan lebat, tempat King Kue bersembunyi, merasa curiga di hatinya. Keanehan, Biren mungkin tidak mengetahuinya, tapi Jia Luo tahu apa yang dia lakukan. Burung pipit biru ini seharusnya tidak ada di sini, mereka seharusnya kabur semua. Tapi mengapa saya masih bisa mendengar teriakan burung pipit biru? Pada saat ini, setan yang tak terhitung jumlahnya melonjak ke langit. Itu burung pipit biru. King Kue binatang yang menguntungkan. Saya mendengar bahwa jika Anda membunuh King Kue, Anda dapat mengambil roh keberuntungan King Kue. Kamu bisa menyelamatkan dirimu sendiri. Lihat sekeliling. Di mana ada ruang untukmu melakukan sesuatu. Jia Luo sudah bersiap untuk itu. Kamu tidak bisa melakukannya. Di antara kerumunan. Bahkan Luo Qianyuan sedikit terkejut. Dan pada saat yang sama ketika mereka melompat ke langit, Xiang meninggalkan saluran transmisi suara King Kue Terrace dan Feng Tianxing di bawah pengawasan Jia Luo. Bagaimana situasinya? Bukankah semua burung pipit biru mundur? Tanggapan Feng Tianxing sangat tepat waktu. Tujuan kita telah tercapai. Ini hanya sedikit camilan tambahan. Masih ada selusin King Kue di sini. Aku akan membiarkan mereka tinggal dan bermain denganku. Mulut Luo Qianyuan sedikit berkedut. Saya akan menjadi umpan Anda selama beberapa hari terakhir. Dan Anda akan mengacau dengan klan King Kue. Tetapi ketika Anda memikirkan Luo Qianyuan dengan hati-hati, Anda akan memahami bahwa Feng Tianxing ingin sepenuhnya menyangkal rasionalitas hak warisan Jia Luo, menghalangi langkahnya. Dan membiarkan keluarga iblis besarnya memiliki waktu untuk bersiap bersaing dengan Jia Luo untuk mendapatkan kekuasaan. Binatang keberuntungan burung pipit biru ini sangat cocok. Kamu harus membantuku nanti. Jika tidak, dengan kekuatan klan King Kue, mereka tidak akan bisa mendekatiku. Semua rencana akan dibatalkan. Luo Qianyuan segera bergerak maju, datang ke depan kelompok iblis, mengirimkan suara ke beberapa saudara laki-lakinya, dan menjelaskan situasinya. Untuk sementara, saraf semua orang yang baru saja rileks menjadi tegang. Kicauan. Dengan tangisan pertama, mata Jia Luo dipenuhi amarah, dan dia mengangkat tangannya, membentuk aliran energi jahat,